Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik-baik aja? Semoga hari ini dan hari esok adalah hari yang lebih baik dibandingkan hari semalam. Okay? Right, so malam ni kita akan cerita tentang kepribadian sosial. So let's start. Jadi, seseorang harus belajar bagaimana untuk bisa bersosial dengan masyarakat, kerana antara kita punya keterkaitan. Okay? Keterkaitan maksudku peranan kita sebagai kawan, anak, kakak, abang, suami, isteri, pekerja, jiran dan bermacam lagi membuatkan hidup kita di dunia ini bukan hanya untuk diri sendiri je, tapi kita juga punya peran dengan orang keliling kita. So, saling keterkaitan. Okay, saling keterkaitan ni tidak akan lari walau kita cuba menghindari. Meskipun kau tak punya teman dan berjauhan dari keluarga, kau masih perlu keluar rumah dan berjumpa atau bertegur dengan orang-orang. Misalnya membeli makanan, which is itu adalah hubungan pelanggan dan penjual. Engkau mempelajari sesuatu ilmu, itu adalah hubungan antara anak murid dengan guru. Dan proses untuk bergaul baik dengan masyarakat perlu waktu untuk dibentuk, perlu pemerhatian akal untuk kenal pasti kekurangan yang perlu diperbaiki. Seperti yang dipesan oleh guru falsafahku, kalau mahu sukses pergaulannya dengan masyarakat, harus dibentuk dan dididik kepribadian yang baik. Ya, pribadi yang baik bukan sahaja penting untuk keselamatan diri sendiri, malah keselamatan orang di keliling juga. Antara kepribadian sihat yang perlu saat menyantuni masyarakat adalah mampu mencintai dan dicintai. Kedua, harus bisa diatur dan bijak mengatur. Ketiga, bisa mempercayai orang dan bisa dipercayai. Keempat, mampu bertoleransi atau bertolak ansur dengan baik tanpa mengemukakan syarat. Dan yang kelima, mampu menjaga jarak antara diri dan masyarakat tanpa membuat kecelakaan kepada diri dan masyarakat. Jadi, berdasarkan ciri kepribadian di atas, hanya diri kita sendiri yang tahu menilai sejauh mana baiknya sifat kepribadian tersebut ada dalam diri kita. Dan sejauh mana ataupun bagian mana ataupun berapa banyak yang harus kita perbaiki. So, dalam menyelit peran ke dalam masyarakat, jangan sampai hilang jati dirimu dan pada masa yang sama tidak menyekat hak kebebasan orang keliling. Jangan sampai kau hanyut dan tenggelam dalam menjalankan peranmu dalam tengah-tengah masyarakat. Ada sesuatu pepatah yang lebih kurang begini bunyinya: mengalir tapi kita tidak hanyut. Dan sudah tentu bila mana kita bergaul dengan masyarakat, pasti akan timbulnya masalah atau hal yang kurang enak menurut jiwa kita dibandingkan masalah yang kita hadapi kerana diri sendiri. Tapi apa-apapun kita memang tak terlepas kan dari menghadapi masalah, kerana memang itu makannya dunia. Jika tidak ada masalah, ya barangkali entah di syurga, masih ketiduran, tak sedar sudah di syurga. Sorry, melapu sikit. Jadi, ketika berhadapan dengan masalah, yang terutama sekali bukanlah solusinya, tetapi kuatnya mental dan jiwa seseorang itu dalam menghadapi masalah. Baru setelahnya solusi. Kerana jika kita tak kuat atau lemah dalam menghadapi masalah, itulah yang membawa kepada kegelisahan, kesedihan yang berterusan dan berputus asa untuk meneruskan hidup. So, make yourself able to tolerate insecurity. Mampu toleransi terhadap hal yang kurang menyenangkan. Ada satu quote dari Enrich Fromm, man's main task is to give birth to himself. Kalau menurut kefahamanku, peran kita adalah berupaya melahirkan diri sendiri. Maksudnya cubalah setiap hari atau mungkin minggu atau setiap kali kau bangkit dari hari pagi dengan melahirkan kepribadianmu yang lebih membaik. Bentukkan akal fikiranmu agar lebih baik berbanding hari semalam. Teguhkan pendirian, teguhkan
pendirian dan pegangan agamamu untuk lebih membaik dari hari semalam, agar dirimu yang di hari ini dan di hari esok terlahir lebih membaik dibandingkan hari semalam. So, sekian. Thank you for listening.